הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. Selamat pagi
good morning, ciao an, kopi sanangan, data daw minggu, sayu jihima, dok pakak, kan sayan rasu suap, kopi ranggayan, kuma tempinai ngawi. Shalom alehem. Firman Tuhan dalam Mazmur Daud pasal 27 ayat 1 hingga 6 menyatakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pada hari ini menyambut saudara-saudari kita, saling mendorong agar iman kita terus semakin dewasa. Hari ini kita meraihkan kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk pertemuan ibadah hari ini, di mana hari ini pastor akan melayani dalam pemberitaan firman atau khotbah, dan seterusnya nanti akan mengendalikan upacara perjamuan kudus. Manakala saudari Chelsea Audrey Kutam akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, segala pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, mengasihi dan sentiasa menjaga, mempedulikan, memberkati dan melindungi kami. Bapa di surga, kami datang padamu pada pagi ini, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan kami mengakui akan segala dosa dan pelanggaran, kelemahan, keterbatasan kami di hadapan-Mu, segala dosa dan juga pelanggaran kami, sikap kami yang tidak berkenan kepadamu, ampuni kami Tuhan. Kami juga berdoa dan mengampuni saudara-saudara dan orang lain yang bersalah, yang berdosa terhadap kami. Kami berdoa pada pagi ini, datang kepadamu, memohon supaya ketika kami bersama-sama dalam pertemuan ibadah ini, kehidupan rohani kami terus disegarkan, kami terus juga dikuatkan dari segi hubungan sesama anggota tubuh Kristus, sehingga setiap bahagian anggota tubuh Kristus ini tidak akan ada yang terabai, melainkan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk warga emas, untuk kanak-kanak, juga untuk setiap keluarga dimanapun berada pada saat ini. Kami mendoakan juga mereka yang mungkin sedang sakit. Kami berdoa kekuatan, penyembuhan, dan penghiburan dari Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai perkara dan tekanan dalam hidup, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah gunung batu pengharapan bagi mereka dan bagi kami semua. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang akan diberitakan sebentar lagi, Tuhan, Engkau pakai menjadi benih yang jatuh di atas tanah yang subur, supaya akan berbuah dan berbuah berlipat kali ganda. Kami mendoakan urapan Tuhan untuk pastor, untuk pemimpin pujian saudari Chelsea yang akan melaksanakan pelayanan sebentar lagi. Terpujilah namamu Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan dan naikkan lagu segala puji syukur. Kita dengan ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari kita teruskan pujian kita dan kita naikkan pujian doa kami. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul bersama pada hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan sebentar nanti. Yes, Lord Jesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yes, Lord. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua masalah, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Thank you, Lord. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, hari ini kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Maka dengan maksud ini,
saya mengajak kita untuk bersedia dan kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, yang karenanya kita semua dipersatukan dan ditebus oleh Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Khalik pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu, yang hadir di dalam setiap persekutuan orang-orang percaya. Hari ini sekali lagi kami memperingati Tuhan, pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan melalui perjamuan kudus juga, kami masuk dalam perjanjian Tuhan, bagi mengambil bahagian di dalam mewartakan firman. Tuhan kami, Yesus Kristus, berikanlah setiap kami Roh Kudus, Roh yang Maha Kuasa, memimpin kami dan sentiasa mengarahkan hati kami kepada Engkau. Menggerakkan hati kami agar sentiasa haus dan lapar akan Engkau, setia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, dengan hati yang tidak tawar, tetapi semakin dikuatkan setiap hari. Amin. Jemaah yang berbahagia, hari ini kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh itu kita perlu meneliti diri kita, apakah layak kita menerima perjamuan kudus ini, supaya jangan ada satu orang pun dari antara kita yang dihukum oleh Tuhan Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus adalah orang-orang yang menyesali sikap-sikap dan perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang percaya akan pengampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus tetap memelihara ajaran dan hukum Tuhan, harus menghindari dosa, menjauhkan segala sesuatu yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tetapi hendaklah sentiasa merenungkan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini hanya layak bagi mereka yang sudah dibaptis. Saudara dan saudari, walau dari gereja mana Anda dibaptis sebelum ini, maka Anda semua dialu-alukan untuk sama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Sidang jemaah, mari kita berdiam diri sebentar dan memeriksa serta menyelidiki diri kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengasihi dan Allah yang kudus. Saat ini kami mengakui keterbatasan kami, mengakui dosa-dosa kami, dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, suci dan kuduskanlah kami, agar kami layak mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sidang jemaah yang berbahagia, maka saat ini marilah kita sama-sama mengambil roti yang kita sudah sediakan. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaah yang dikasihi Tuhan, mari kita memakan roti ini bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan dan mengangkatnya sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Jemaah yang berbahagia, marilah kita meminum air anggur ini bersama-sama. Jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita sudah selesai mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, maka marilah sama-sama kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang telah rela berkorban di kayu salib untuk semua kami umat manusia yang ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Terpuji Engkau Tuhan, karena kasih setia-Mu, karena cinta kasih-Mu yang mendorong Tuhan untuk memberikan satu-satunya anak, yaitu Yesus Kristus, menjadi korban bagi kami semua untuk menghapus dosa kami. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya nama Tuhan terus dibesarkan dalam hati kami semua, dan kiranya semua orang-orang percaya yang sudah mengambil bahagian dalam perjamuan kudus Tuhan, mengambil bahagian juga di dalam mewartakan firman-Mu, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang menyucikan, darah-Mu yang menghidupkan, yang sudah menjadi bahagian dalam hidup kami. Kiranya persekutuan dengan Tuhan terus menerus sampai akhir zaman kepada setiap anak-anak-Mu yang percaya akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Shalom. Sidang jemaat, tema firman Tuhan pada hari ini ialah Tuhan selalu ingat apa yang kita kerjakan. Tuhan selalu ingat apa yang kita kerjakan. Kita membaca dalam surat Ibrani 6 ayat yang ke-10. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sidang jemaah, orang Kristen tidak boleh dipisahkan dengan pelayanan atau sesuatu pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan. Secara umumnya ada yang melakukan pelayanan sedikit dan ada yang melakukan banyak pelayanan, dan ada juga yang memilih mengabdi kepada Tuhan dengan mengkhususkan seluruh hidupnya untuk pelayanan Tuhan.
Walaupun demikian, sama ada kita kerjakan pelayanan sedikit atau banyak, tidak ada satupun yang dilupakan oleh Tuhan. Seberapa kuat kita bekerja untuk Tuhan, atau sedikit manapun kita bekerja untuk Tuhan, bukanlah menjadi tolak ukur untuk Tuhan melupakannya atau mengingatnya. Yang pastinya, saat kita bekerja untuk Tuhan, semuanya itu dicatat dalam buku Tuhan. Kekecewaan di dalam pelayanan menjadi fenomena kebanyakan orang Kristen pada masa kini. Ini karena walaupun kebanyakan orang giat bekerja di ladang Tuhan, tetap saja tidak ada upahnya maupun penghargaan yang memadai dari Tuhan. Seolah-olahnya hidup seolah-olah tidak maju juga tidak mundur. Tetap banyak pergumulan, tetap saja ada doa yang tidak terjawab. Sidang jemaah, pada kali ini kita akan melihat secara seksama, adakah Tuhan melupakan setiap pekerjaan kita? Tidak ada satu pun yang kita kerjakan yang Tuhan lupakan. Penulis surat Ibrani mengatakan, Tuhan selalu ingat yang pertama pekerjaanmu. Tuhan selalu ingat pekerjaanmu. Pekerjaan, sesuatu yang dibuat untuk nafkah atau mata pencarian dalam Kamus Dewan Bahasa. Di dalam konteks pertama, ia dilakukan untuk keperluan seseorang, bukan untuk pribadi perorangan pelakunya. Atau dalam konteks yang kedua, saat ia memberikan tenaganya untuk orang lain. Itulah yang disebut pekerjaan di dalam konteks pembacaan kita. Sedang jemaah, Tuhan selalu ingat bagaimana kita mengarahkan masa, tenaga, dan terkadang uang yang kita gunakan untuk melakukan pekerjaannya. Kita korbankan masa kita, sehingga masa yang sepatutnya kita gunakan untuk keluarga, berehat, atau sebagainya, kita gunakan untuk pekerjaan Dia. Kita mengarahkan tenaga kita yang mungkin hanya tenaga yang sisa setelah hampir semuanya kita gunakan untuk menyerah diri dan keluarga kita. Tuhan tidak lupa pengorbanan kita. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, Tuhan selalu ingat yang kedua, kasihmu. Kasih itu adalah perasaan sayang, sinonim dengan cinta. Dalam jajaran arti dari kata ini, secara alami melibatkan emosi dan intelek. Dalam konteks emosi, kasihmu, yaitu kebaikan kita terhadap sesamanya, sehingga menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Kebaikan kita terhadap sesama, sehingga kebaikan inilah yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Perasaan sayang bercampur hormat kepada Allah yang lahir dan terpancar keluar dari dalam hati yang sangat dalam kepada Allah. Apa yang penulis katakan, Tuhan selalu ingat kasihmu. Tuhan selalu ingat bagaimana kita, emosi kita yang penuh dengan kasih terhadap Tuhan dan terhadap orang lain. Tuhan masih ingat, Tuhan tetap ingat bagaimana perasaan kita, emosi kita, kasih kita terhadap orang lain. Tuhan mengetahui isi hati kita, perasaan sayang yang terpancar keluar dari dalam hati nurani kita kepadanya. Tuhan sekali-kali tidak lupa. Sedang jemaah, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita perbuat di ladangnya Tuhan, yang kita tunjukkan terhadap namanya. Frasa kata terhadap namanya ialah menyangkut kepada semua tujuan perlakuan untuk pengabdian terhadap Tuhan dengan diwakili frasa kata terhadap namanya. Dan juga
oleh pelayanan kita, oleh pelayanan kamu, oleh pelayanan yang kita lakukan, pelayanan, kata yang lain, pengabdian. Biasanya jika perbuatan untuk tujuan mengabdi kepada Allah, maka harus dengan hati yang bersifat kehambaan ataupun doulos. Pelayanan juga dapat berarti liturgos, yaitu yang melayani ibadah. Juga dapat diterjemahkan dengan Ephroditos, yaitu melayani kepentingan sesama saudara. Dalam pengertian Kristen tentang pelayanan, baik rasmi ataupun dalam bentuk lain, si pelayan memberi pelayanan yang timbul dari hati yang rendah dan yang penuh kasih terhadap Allah dan manusia. Tuhan tetap ingat apa yang kita kerjakan, kasih kita terhadap pelayanan kita kepada orang-orang lain. Dia katakan, Tuhan tetap ingat apa yang kita lakukan, kerjakan, pelayanan kita, kasih kita kepada orang-orang kudus yang kita kenal sebagai jemaat Tuhan. Orang-orang kudus dalam bahasa aslinya adalah hagioi. Hagioi dari akar kata kadash, kata berbentuk pasif. Dipisahkan untuk pelayanan Allah, membentuk komuniti perjanjian iman dan keluarga orang percaya. Tuhan masih ingat bagaimana, Tuhan tetap ingat bagaimana kita melakukan pelayanan terhadap orang-orang ini. Tuhan tidak lupa apa yang kita kerjakan untuk kepentingan saudara seiman kita, yaitu orang-orang kudus. Setiap minggu kita layani mereka, bahkan setiap hari kita doakan mereka, walaupun tanpa pengetahuan mereka. Tetapi Tuhan sentiasa mengingat, walaupun kita lakukan secara tersembunyi, apa yang kita sudah kerjakan untuk jemaah, Tuhan tidak lupa. Saudara, manusia boleh saja lupa, menutup mata dan mengecewakan sesamanya. Tetapi ada pribadi yang tidak pernah lupa tentang apa yang kita kerjakan. Dia adalah Tuhan. Pelayanan, pekerjaan, dan perbuatan kasih yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama tidak akan luput di pemandangan matanya, dan tidak ada yang tidak diperhitungkannya. Tidak ada yang sia-sia. Rasul Paulus menasihati, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Dalam hal ini, Rasul Paulus tidak hanya berteori, tetapi ia telah memberikan teladan hidup bagi kita semua. Dalam melayani Tuhan, ia tidak pernah mengeluh, bersungut-sungut, apalagi sampai mengira untung rugi. Meski diperhadapkan dengan banyak ujian, ia tetap memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Inilah komitmennya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara saat ini, lakukanlah itu dengan setia. Ingat, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka bertolak daripada itu, apa yang kita perbuat saat ini, janganlah dengan motivasi hanya untuk menyenangkan hati manusia saja, tetapi yang terutama adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena manusia sewaktu-waktu dapat mengecewakan, meninggalkan, dan terkadang tidak menghargai apa yang telah kita kerjakan. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ingat
apa yang kita kerjakan. Saudara, saya menutup khotbah ini dengan firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat yang ke-8b. Aku akan memberi upah dengan tepat, karena itu jangan pernah merasa lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta segala sesuatu. Bapa, saat ini kami mengucap syukur untuk janji-janji Tuhan, untuk kepribadian Tuhan, yang dimana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang sentiasa mengingat. Tuhan tidak melupakan apapun yang kami kerjakan, bahkan yang terkecil sekalipun Tuhan sudah mencatat di dalam bukunya Tuhan. Oleh itu kami mau mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang merasa lelah di dalam pelayanan, yang pernah kecewa di dalam pelayanan, ataupun sebagainya. Bapa, kami mendoakan kiranya mereka dapat dikuatkan kembali, disegarkan kembali, dan tetap mengingat janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah lupa sekalipun, walau sedetik pun, apa yang kami kerjakan, sama ada itu pelayanan besar, pelayanan kecil, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tuhan selalu ingat. Kiranya ya Tuhan, jemaat Tuhan terus dikuatkan, diteguhkan, dan semakin giat melayani Tuhan di akhir zaman ini, tanpa menimbang-nimbang untung dan rugi. Tetapi lebih daripada itu, mereka tetap melayani Tuhan dengan kudrat yang sedia ada, dengan penuh kasih dan penuh ketaatan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang hidup di dalam hati dan pikiran kami. Kami mengucap syukur untuk pertemuan pada hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama sepanjang ibadah ini. Sebentar kami ingin bersurai. Kami berdoa, ya Bapa. Kami memohon perlindungan-Mu atas semua jemaah. Tuhan memelihara semua jemaah, menjauhi daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Lindungi jemaah Tuhan daripada hal-hal yang merugikan niat jahat manusia dan panah berapi daripada iblis. Kuatkan dan teguhkan iman kami semua saat kami dicobai. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajah-Nya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami istiharkan berkat ini, kami mohon dalam nama Yesus. Amin.